Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-Qur'an wa arsala ilaina rasulan alladzi yu'allimuna wa yahdina ila sawa'is sabil. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mempersembahkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini tanggal 22 Sya'ban kita sudah di tanggal 22 Sya'ban dan kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita tetap diberikan kesehatan dan usia panjang sehingga bisa lagi bertemu dengan syahrul Ramadan yang penuh dengan berkah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali bacaan kitab kita tentang adab-adab para pelajar Al-Quran atau orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dan juga bagi para penghafal Al-Quran. Semoga dengan membahas adab-adab ini, interaksi kita dan Al-Quran itu lebih dekat dan lebih rapat, serta pengagungan kita terhadap Al-Quran lebih besar. Lampu kameranya dinyalakan. Jadi, adab hamil Quran. Adab orang-orang yang hamil, bisa juga diartikan dengan orang yang menghafal Al-Quran. Kita sudah sebutkan athar yang kedua atau dalil yang kedua tentang adab yang pertama. Selanjutnya, pernyataan para ulama, di mana disebutkan dari Al-Hasan Al-Basri, ulama dari era tabi'in. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, inna man kana qablakum ra'au al-Qur'ana rasaila min rabbihim fakanu yatadabbarunaha bil-lail wa yunaffidhunaha fin-nahar. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang dulu sebelum kalian, ini maksudnya para as-salaf saleh. Jadi kalau tabi'in mengatakan orang sebelum kalian, berarti maksudnya para sahabat. Karena yang berbicara ini adalah tabi'in. Berarti yang disebut sebelum kalian, beliau berbicara kepada orang pada masanya, maka yang dimaksud adalah para
sahabat. Ya. Dan tentu Rasulullah masuk ke dalam generasi tersebut, atau generasi awal yang terbaik, khairul qurun. Mereka ra'au al-Qur'ana rasaila min rabbihim. Mereka melihat dan memandang, ya, serta meyakini bahwa Al-Quran itu adalah rasail, surat-surat, ya, min rabbihim, dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Quran itu ada di setiap babnya disebut surat. Ya. Surat Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Ya. Nah, di bawah surat itu ada ayat. Ya, disebut surat. Makanya bahasa Indonesia surat itu dari bahasa Arab, surat. Surat menyurat. Ya. Jadi bahasa kita itu surat. Ya. Pakai sin, bukan pakai shad. Nah, kalau pakai shad artinya gambar atau foto. Ini pakai sin, ya. Suratul Baqarah, ya, surah. Ya. Nah, artinya rasail, risalah. Nah, kata Rasul berasal dari kata risalah. Ya. Risalah itu artinya surat bahasa kita. Ya. Katabtur risalata, saya menulis surat. Ya. Risalah juga bahasa Indonesia. Risalah rapat. Disebutkan kalau secara administrasi ada risalah rapat. Kalau risalah rapat artinya adalah apa? Keputusan-keputusan dalam rapat itu, atau catatan penting dalam sebuah rapat atau sebuah pertemuan, namanya risalah rapat. Ya. Jadi kata risalah juga sudah dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, sebagaimana kata surat juga dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Tapi kalau surat dalam bahasa Indonesia artinya risalah dalam bahasa Arab. Ya. Nah, kalau risalah dalam bahasa Indonesia artinya catatan itu. Ya, catatan rapat atau catatan pertemuan dan sebagainya. Ya, ini namanya risalah. Nah, para salafus saleh atau para sahabat memandang bahwa Al-Quran itu adalah risalah. Ya. Risalah, surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan risalah artinya berisi apa? Petunjuk. Ya. Petunjuk rapat. Risalah rapat artinya petunjuk rapat. Kalau kita ingin tahu tentang apa yang terjadi ketika sebuah rapat dilaksanakan, maka baca dia punya risalah. Ya. Risalah rapatnya baca. Siapa saja yang hadir, ya, apa saja tema yang diperbincangkan, ya, dan apa usul-usul yang muncul, ya, dan bagaimana terjadinya diskusi, dan apa kesimpulan-kesimpulan dari rapat itu ada dalam risalah rapat. Ya, dan itu nanti menjadi petunjuk, ya, petunjuk dalam biasanya dalam memutuskan sesuatu. Ya, jadi itulah gambaran singkatnya. Nah, Al-Quran juga adalah petunjuk, dan dia petunjuk terbaik. Ya, karena dia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka mengatakan ra'au al-Qur'ana rasaila min rabbihim. Ya, mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum atau salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum memandang bahwa atau meyakini, ya, di sini ru'yah artinya meyakini juga. Ya, jadi bukan hanya pandangan sebatas argumentasi, ya, atau bukan sekedar wacana, tapi memang pandangan yang menjadi keyakinan. Ya, pandangan yang menjadi keyakinan. Ada pandangan yang sifatnya asumsi, ya, atau prediksi, ya, atau sekedar argumentasi. Tapi ada juga pandangan yang menjadi keyakinan. Ya, nah ini kalau yang ini berarti ru'yah yang menjadi atau ro'yu yang menjadi keyakinan. Ya, keyakinan dari para sahabat bahwa Al-Quran adalah surat dari Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana mereka perlakukan itu suratnya itu? Nah ini yang penting. Ya, yang lebih penting. Yang pertama penting, meyakini bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah itu penting.
Itu bagian dari keimanan. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana kita bersikap kepada Al-Quran. Ya. Nah, bagaimana bentuk pengagungannya? Maka fakanu yatadabbarunaha bil-lail. Maka mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ya, yatadabbarunaha bil-lail. Mentadaburinya, mempelajarinya, ya, mengamati, meneliti ya. Al-Quran itu pada malam hari. Wa yunafidhunaha finnahar. Dan mereka mempraktekkannya di siang hari. Artinya apa? Artinya antara mempelajari dan mengamalkan seiring sejalan, ya, beriringan. Ya. Jadi apa yang dipelajari langsung diamalkan. Ya. Besok belajar lagi, diamalkan lagi. Ya. Maka ini kewajiban kita sebagai orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca atau menghafal. Tapi selanjutnya, tapi tidak juga kita mengatakan, oh tidak ada guna menghafal. Tidak boleh juga. Tetap berguna. Ya. Membaca, menghafal, tetap berguna. Tidak ada yang tidak berguna. Ya. Nah, orang sekarang kan ada yang sebagian mengatakan, tidak perlu kita menghafal Al-Quran. Kan sudah ada terjemahannya. Ya. Kita tinggal pelajari saja terjemahannya. Ya. Nah, itu pendapat yang keliru. Ya. Karena Al-Quran ini bukan hanya petunjuk secara teori. Ya. Tapi dia petunjuk dalam semua aspek. Ya. Maka perlu juga dihafal. Dan penting dihafal. Ya. Tetapi tidak hanya berhenti pada menghafal. Ya. Setelah kita hafal, kita pelajari. Supaya apa? Supaya apa yang dihafal itu masuk ke dalam sanubari kita. Meresap. Ya. Bisa meresap. Tidak hanya hafal pakai lidah, pakai lisan saja. Tapi dia bisa meresap ke seluruh tubuh kita. Ya. Bisa masuk ke dalam hati, bisa masuk ke dalam akal. Ya. Bahkan kita merasakan nuansa setiap ayatnya. Ya. Dan itu yang disebutkan oleh para sahabat. Makanya mereka ketika mendengarkan ayat Al-Quran, bukan hanya telinganya yang mendengarkan, ya, tapi seluruh panca inderanya ikut apa? Ikut bereaksi. Ya. Telinganya bereaksi, akalnya bereaksi, hatinya bereaksi, ya. Bahkan rasanya juga bereaksi. Makanya mereka disebutkan di dalam Al-Quran itu wajilat qulubuhum dalam surah Al-Anfal. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum hadhihi iman. Zadathum iman. Jadi bisa karena apa? Karena begitulah yang mereka kerjakan setiap malam. Mereka tadabburi, mereka hayati, mereka resapi. Ya. Dan Nabi SAW mengajarkan mereka setiap kalimat. Ya. Setiap kalimat dalam Al-Quran diajarkan. Ditafsirkan oleh Nabi SAW dan para sahabat meresapi apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya, sehingga masuk ke dalam sanubari, ya, masuk ke dalam hati, bisa diwujudkan dalam perbuatan. Wa yunafidhunaha finnahar. Ya. Dan di siang hari mereka langsung praktek. Apa yang diajar malam ini, yang dipelajari malam ini, besok langsung praktek. Begitu seterusnya. Ya. Makanya Utsman bin Affan dan para sahabat tadi mengatakan bahwa kami belajar Al-Quran dulu 8 ayat. Ya. 8 ayat itu dipelajari cara membacanya, ya. Kemudian hukum-hukumnya dalam ayat tersebut ditadaburi, dihayati, ya. Baru diamalkan. Nah, setelah itu baru lagi tambah 8 ayat. Begitu seterusnya. Sampai Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga apa? Sehingga mereka mampu
mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Ya. Tentu waktu untuk belajar seperti ini memang tidak bisa dibatasi oleh waktu berapa tahun, ya 2-3 tahun tidak. Tapi dia adalah proses belajar seumur hidup. Ya. Makanya belajar Al-Quran itu tidak ada istilah 2 tahun, 3 tahun selesai. Ya. Belajar Al-Quran itu sampai kita bertemu dengan yang memfirmankan Al-Quran. Ya, sampai kita bertemu dan memfirmankan Al-Quran. Karena belajar Al-Quran tidak cukup hanya dengan mulut. Ya. Tapi semua indera kita harus hadir. Ya, sampai ke tingkat mengamalkan. Nah, baru Al-Quran itu bisa terwujud dalam kehidupan seorang. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya, bagi seorang penghafal Quran atau seorang pelajar Al-Quran, maka ketika dia sudah tahu bacaannya, ya, hukum-hukum bacaannya dia tahu, tajwidnya dia tahu, ya, tambah ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan seperti nahwunya dia tahu, i'rabnya dia tahu, ya, balaghahnya dia tahu. Ya. Karena macam-macam ilmu dalam Al-Quran itu. Masuk semua, ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu saraf, masuk semua dalam ayat. Ya. Dan itu semua membantu untuk memahami ayat tersebut. Ilmu sastranya, nah, apalagi kita sudah baca tafsir-tafsirnya, ada wujuh dan nadhairnya, ya. Ada istilah wujuh dan ada istilah nadhair. Ya. Wujuh itu apa artinya? Disebutkan oleh para ulama, al-wujuh wan nadhair. Wujuh itu artinya satu kalimat yang punya beberapa makna, yang punya wujuh, yang punya wajah. Ya. Sedangkan nadhair adalah beberapa ayat yang memiliki makna yang sama. Ya. Jadi punya nadhir, punya persamaan. Ya. Jadi wujuh itu dari satu menjadi banyak. Ya. Kalau nadhair dari banyak menjadi satu. Nah, itu perlu pendalaman. Mana yang wujuh, mana yang nadhair. Apalagi kalau belajar usul fiqihnya dan macam-macam. Pokoknya ilmu Al-Quran itu sangat banyak. Jadi makanya setiap malam ditadaburi, dihayati, dicermati, dipelajari. Itu tidak habis-habis. Ya. Makanya tidak bisa dibatasi dengan waktu. Kalau kita sudah selesai kuliah misalnya, tidak berarti selesai membaca. Tidak berarti selesai belajar. Tetap belajar. Karena yang kita dapatkan di bangku kuliah itu sudah ada, tapi belum cukup. Ya. Karena kalau kita kuliah itu kan, biasa kita hanya diberikan kunci-kunci ilmu saja. Ya. Bagaimana caranya mempelajari? Ya, dikasih kuncinya. Nah, kunci itu yang kita gunakan belajar selanjutnya. Ya. Jadi dalam Islam belajar Al-Quran itu tidak sebatas di bangku sekolah atau di bangku kuliah. Setelah kuliah selesai berarti selesai belajar. Yang bukan begitu. Ya. Ya, seperti yang kita sudah bilang tadi bahwa mempelajari Al-Quran sampai kita bertemu dengan yang memfirmankan Al-Quran. Nah. Kemudian Anil Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Ya. Yanbaghi li hamilil Qur'ani an la yakuna lahu hajatun ila ahadin minal khulafa'i faman dunahu. Ya. Wa anhu aidan qala hamilul Qur'ani hamilu rayatil Islam. La yanbaghi lahu an yalhuwa ma'a man yalhu wala yashuwa ma'a man yashu wala yalghuwa ma'a man yalghaw ta'ziman li haqqil Qur'an. Ya. Apa kata Imam Al-Fudail bin Iyad? Beliau mengatakan
yambaghi li hamil Qur'an. Ya. Seharusnya seorang penghafal Qur'an atau pelajar Al-Qur'an an la yakuna lahu hajah. Ya. Seharusnya dia tidak punya hajat, tidak punya kebutuhan ila ahadin, kepada seseorang minal khulafai faman dunahum. Seseorang, entah dia khulafa atau orang yang apalagi lebih rendah daripada khulafa. Ya. Artinya seorang pelajar Al-Quran dia harus hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak butuh kepada siapapun. Ya. Kalau dia minta tolong kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah." Kalau kau minta kepada Allah. Kalau minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini butuh kekuatan keyakinan. Ya. Butuh keyakinan yang sangat kuat. Inilah hasil dari tadabbur yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri sebelumnya. Hasil dari tadabbur Al-Quran, seorang yang pelajar Al-Quran, ya, dia hanya meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia tidak meminta, apalagi mengemis kepada siapapun. Ya. Bahkan kepada orang-orang yang punya kedudukan sekalipun. Ya, dia tidak mengemis, tidak memohon, dan seterusnya. Makanya para ulama salafus saleh, ya, mereka hidup mandiri, ya, hidup mandiri, karena yakin kepada yang memberikan Al-Quran. Maka mereka menjadi orang yang independen, ya. Orang yang independen, orang yang tidak tidak terkungkung dengan orang lain. Maka mereka bisa mengemukakan pendapatnya sesuai dengan ayat-ayat yang mereka pelajari. Ya. Walaupun ya tentu ada juga konsekuensinya. Ya, tapi mereka tidak merasa takut dengan konsekuensi yang dihadapi. Ya. Walaupun tidak ada jabatan, pokoknya tidak ada apa-apa. Yang mereka miliki hanya Al-Quran. Ya, para imam yang 4, imam mazhab itu orang-orang independen semua. Ya. Jadi mereka dengan pendapat yang sesuai dengan yang mereka ilmui dan mereka yakin. Itulah pandangan mereka. Ya, mereka tidak menjadi tidak menjadi bemper untuk siapapun. Ya. Jadi mereka hanya menjadi pembela Al-Quran saja. Ya. Maka disebutkan an la yakuna lahu hajatun ila ahadin minal khulafa'i faman dunahu. Ya. Kepada pemimpin saja mereka tidak. Apalagi kepada yang di bawahnya pemimpin. Sehingga mereka menasihati pemimpin itu, menasihatinya ya plong, ya, tidak ada beban. Ya. Apa yang baik dinasihati, apa yang buruk ditegur. Karena mereka independen. Karena kalau tidak independen agak susah. Ya. Orang yang tidak independen, apalagi orang yang bergantung kepada orang lain, pasti dia akan merasa segan ketika memberikan masukan. Ya, tidak independen dia ketika memberikan pendapat. Kalau sudah mendapatkan bantuan dari orang lain, dari manusia. Karena manusia itu ketika dia membantu, ya ada maunya. Paling tidak apa yang dia kerjakan tidak diganggu oleh orang yang
dia kasih sesuatu itu. Ya. Walaupun orang yang dikasih itu sebenarnya merasa tidak pas ini. Ya, tapi dia tidak mampu memberikan masukan. Kenapa? Karena dia sudah terikat. Ya. Dan itu naluri manusia. Ya. Naluri manusia ketika dia sudah dibantu oleh orang, maka dia akan menganggap orang itu ada di atasnya. Ya. Tidak lagi sederajat. Ya. Jadi apalagi orang yang membantu kita dengan harta, itu akan susah kita untuk keluar dari tabiat kita sebagai manusia. Ya. Apalagi yang harta yang kita dapatkan banyak misalnya. Ya. Itu akan susah kita mengatakan salah yang kau bikin ini, yang seharusnya begini. Tidak kuat. Ya. Banyak orang yang tidak kuat. Karena situ ujiannya berat. Makanya para ulama yang penghafal Quran atau dekat dengan Quran atau yang menjadi pembawa panji Al-Quran, mereka berusaha sebaik mungkin seperti yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad. Ya. Hajat mereka hanya mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata beliau yang kedua? Hamilul Quran, hamilu rayatil Islam. Orang yang menghafal Quran, orang yang membawa Al-Quran, orang yang membawa panji Al-Quran, itu sama dengan hamilu rayatil Islam. Sama dengan membawa benderanya Islam. Ya. Bukan bendera yang tertulis la ilaha illallah dalam kain, ya, bukan itu maksudnya. Ya. Tapi kita menjadi menjadi wajah dari Islam. Ya. Makanya para salaf itu disebutkan seperti yang kita sudah sebutkan pekan lalu. Ya, para sahabat itu ketika dilihat mereka, orang lihat mereka itu Al-Quran yang berjalan. Ya, karena mereka mampu menampakkan wajah Islam pada diri mereka. Ya. Itu hasil dari apa? Hasil dari disebutkan oleh Imam Al-Hasan. Hasil dari mentadaburi, mempelajari malam hari, mengamalkan, mempraktekkan siang hari. Hasilnya itu jadi begitu. Jadi kalau ada orang ingin melihat Islam, mereka lihat para sahabat ini seperti mereka itu adalah wajah Islam. Ya. Seperti melihat bendera Islam. Karena mampu mengaplikasikan secara utuh. Ya. Nah ini tentu kita perlu belajar giat ya, untuk bisa mampu sampai di titik itu. Ya. Tentu susah, iya memang susah. Ya, tapi kalau kita ingin belajar, insya Allah bisa. Ya, sambil berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para penghafal Al-Quran atau para pembawa Al-Quran adalah orang yang diibaratkan sedang membawa benderanya Islam. Nah disitulah mereka dilihat. Islam dilihat dari mereka. Dilihat dari manusianya, dari muslimnya. Nah ini yang akhir-akhir ini memang tidak seperti zaman salaf. Kalau zaman salaf orang mau belajar Islam, lihat dia punya orang, sudah tertarik. Ya. Kalau zaman kita ini mempelajari Islam dengan melihat kaum muslimin, itu sama sekali tidak tertarik. Bahkan ada yang jadi benci. Orang Islam kok begitu katanya. Ya. Katanya agamanya Islam, tetapi tidak mencerminkan Islam. Banyak kita dengarkan pendapat seperti itu di zaman kita. Ya, sehingga kalau orang mau lihat Islam, dia harus belajar langsung dari sumbernya dulu. Tidak bisa kalau hanya lihat orangnya. Walaupun ada juga orang yang masuk Islam ketika melihat orang Muslim. Ada. Ya. Nah itu real ada. Kalau kita lihat atau kita baca, kita saksikan. Ada orang yang masuk Islam karena tertarik melihat orang Islam yang sedang beribadah misalnya. Ya. Tapi itu jumlahnya tidak banyak dibandingkan orang yang masuk Islam karena memang belajar dari Al-Quran, hadis dan sumber-sumber yang ada. Ya. Nah, la yanbaghi lahu an yalhuwa ma'a man yalhu. Ya. Tidak pantas
orang yang membawa bendera Islam itu yalhuwa ma'aman yalhu. Yalhu itu apa? Lahun, melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya. Bercanda, bermain, ya. Tidak pantas untuk dia banyak bermain dan orang-orang yang bermain. Artinya lalai. Wala yashuwa ma'aman yashu. Ya, atau lupa. Ya. Wala yalghuwa. Laghun. Artinya juga melakukan kesia-siaan. Kenapa? Ta'ziman li haqqil Qur'an. Karena dia sedang membawa Al-Qur'an. Ya, bagaimana kalau kita lihat orang membawa bendera perang, kita gambarkan. Orang yang sedang membawa bendera pasukan, pasti dia serius itu. Ya. Dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah meninggalkan posnya, ya. Tidak pernah macam-macam, dia serius di situ. Karena apalagi kalau dia dipercaya sebagai pembawa bendera. Ya. Jadi semua potensi yang dia miliki dia tumpahkan untuk mempertahankan bendera itu. Sehingga dia tidak pernah lari dari situ, dari posnya. Ya, itulah ibaratnya. Sama dengan orang bawa Al-Qur'an. Dia tidak melalaikan Al-Qur'an, apalagi meninggalkan Al-Qur'an. Dia hidupnya fokus dalam Al-Qur'an. Dia pokoknya hidupnya Al-Qur'an. Ya. Bagaimana dia ingin mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak, kepada remaja, kepada dewasa, kepada semua orang. Ya. Mulai dari mengajar membacanya, tajwidnya, dan seterusnya. Bahkan mengajarkan bagaimana mengamalkan Al-Qur'an. Baik dalam kata-kata, dalam tindak tanduk, dalam pemikiran, dalam akhlak. Dia selalu di situ. Dan dia tidak main-main. Fokus dia. Ini artinya. Jadi itu adab kita kepada Al-Qur'an. Baik. Kita selesai dari fasal yang pertama. Nah, fasal yang selanjutnya, fasal kedua. Wa min ahammi ma yu'maru bihi an yahdhara kullal hadar min ittikhadil Qur'ani ma'isyatan yaktasibu biha. Dan di antara hal yang penting yang diperintahkan kepada orang yang menghafalkan atau membawa Al-Qur'an adalah dia harus waspada dengan sepenuhnya. Agar tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber penghasilan atau sumber penghidupan, ya. Jadi menjadikan Al-Qur'an sebagai alat untuk mendapatkan dunia. Ini maksudnya. Alat untuk mendapatkan kesenangan dunia. Tidak boleh. Yaktasibu biha. Dia jadikan sebagai alat untuk mendapatkan penghidupan dunianya. Ya. Nah, itu tidak boleh. Harus waspada. Sewaspada-waspadanya. Ya. Sebaik-baiknya kewaspadaan. Ya. Karena kalau sudah ada niat, saya mau jadikan Al-Qur'an sebagai alat, ya, untuk saya dapat dunia, nah, itu sudah beda cerita. Ya. Niatnya sudah salah. Walaupun mungkin dia dapat dunianya, ya, tapi dia tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai orang yang belajar Al-Qur'an, memperbaiki niat-niat kita belajar, ya, dan niat kita mengajarkan, ya, sebaik-baiknya dan sesadar-sadarnya, serta juga harus waspada. Agar tidak melenceng niat kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita sedang membawa bendera seperti yang tadi disebutkan. Ya,
Orang yang membawa bendera itu dia harus konsisten. Ya. Walaupun mungkin konsekuensinya dia harus dipanah ketika membawa bendera itu. Tapi dia tetap menjaga benderanya supaya tetap tegak. Ya. Tidak jatuh. Ya. Apalagi dirampas oleh orang lain. Faqad ja'a 'an Abdurrahman ibn Shibl radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an wa la ta'kulu bihi wa la tajfu anhu wa la taghlu fihi. Hadis riwayat Imam Ahmad, juga disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam Kabir, Abu Ya'la Al-Musili wal Baihaqi fi Syu'abil Iman dari hadis Abdurrahman bin Shibl wa huwa haditsun sahih. Ya. Apa kata Rasulullah? Iqra'ul Qur'an. Ya. Bacalah Al-Qur'an. Ya. Di sini kata iqra' ini bukan hanya berarti membaca. Ya. Tapi yang seperti yang disebutkan di atas. Membaca, mentadaburi, mempelajari. Ya. Bukan sekedar baca ayatnya begitu saja, bukan. Ya. Tapi mempelajari, menjaga dan lain sebagainya. Wala ta'kulu bihi. Dan jangan cari makan dengan Al-Qur'an. Ya. Jangan makan dengan Al-Qur'an. Dalam konotasi negatif, ya, maksudnya. Jangan makan dengan Al-Qur'an. Artinya kita obral Al-Qur'an untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan harta atau mendapatkan kekuasaan atau jabatan. Ya, kita gadaikan Al-Qur'an, itu tidak boleh. Ya, atau kita jadikan ayat untuk melegitimasi kesalahan orang. Ya. Supaya apa? Supaya kita dapat imbalan dari fatwa yang kita berikan itu. Dan itu banyak yang terjadi. Ya. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi, ya, dia pergi kepada penguasa dan mengatakan bahwa penguasa itu kebijaksanaannya atau kebijakannya sudah sesuai dengan ayat. Ini ayatnya. Ya. Padahal keliru. Nah, itu tidak boleh. Itu yang disebut dengan mencari makan dengan Al-Qur'an. Menjadikan Al-Qur'an sebagai alat pembenaran dari sebuah kesalahan. Ya. Ini tidak boleh. Ya. Wala ta'kulu bihi. Wala tajfu anhu. Dan jangan bersifat kering kepada Al-Qur'an. Ya. Itu hubungannya sama sekali tidak bagus. Ya. Hubungannya tidak bagus. Kering. Ya. Hubungan yang apa hubungan kering itu? Jafa. Hubungan yang tidak harmonis. Ya. Dengan Al-Qur'an tidak harmonis. Ya. Tidak pernah dia pegang, tidak pernah dia ulangi, tidak pernah dia baca, tidak pernah dia dengar. Ya. Cuek. Itu namanya jafa. Wala taghlu fihi. Dan jangan juga ekstrim. Nah, ini agak susah ini. Bersikap wasatiyah. Ya, bersikap adil. Ya. Tidak jafa, tidak tidak jafa itu artinya tidak harmonis, ya. Tidak juga gulu, tidak juga berlebihan. Ini sabda Rasulullah SAW. Ya, jadi perintah Nabi pertama kita harus belajar Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai alat untuk mendapatkan mendapatkan keuntungan dunia, ya. Serta menjaga hubungan dengan Al-Qur'an supaya tetap stabil. Ya. Tidak ekstrim dan tidak juga jafa. Ya. Tetap harmonis. Ya. Harmonis hubungan kita dengan Al-Qur'an. Tetap hangat maksudnya. Ya. Interaksi kita dengan Al-Qur'an tetap hangat. Bagaimana interaksi Al-Qur'an dengan hangat itu? Interaksi yang menggembirakan, membahagiakan. Ya.
Kita bahagia ketika membaca Al-Quran. Kita bahagia ketika belajar Al-Quran. Kita bahagia ketika mengajarkan Al-Quran. Kita bahagia ketika mengamalkan Al-Quran. Itu namanya hubungan yang stabil. Ya. Nah, itu yang perlu kita latih. Ya. Bagaimana kita jadikan hidup kita ini bahagia dengan Al-Quran. Bahagia dengan ayat-ayat Allah. Ya. Ketika kita mengajar, kita bahagia mengajarnya. Ya. Ketika kita belajar juga kita bahagia belajarnya. Tidak merasa terpaksa, tidak merasa ditekan. Ya. Tapi bahagia, senang. Ya. Nah, ini perlu ditumbuhkan dalam hati kita. Senantiasa merasa gembira dengan Al-Quran. Ya. Kemudian hadis yang kedua, wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'ana min qabli an ya'tiya yaumun min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadhi yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu rawahu Abu Dawud. Bima'nahu min riwayati Sahal bin Sa'ad ma'nahu yata'ajjalun ajrahu imma bimalin wa imma bisum'atin au nahwiha. Ya. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, isnaduhu qawi, ya, isnadnya kuat. Apa kata Rasulullah SAW? Bacalah Al-Quran sebelum datangnya suatu kaum. Ya. Yang dimana kaum itu yuqimunahu iqamatal qadhi. Ya. Mereka menegakkan Al-Quran seperti menegakkan qadah. Apa itu qadah? Panci. Ya. Yata'ajjalunahu. Apa artinya yata'ajjalun? Di sini disebutkan Sahal bin Sa'ad mengatakan ajrahu imma bimalin wa imma bisum'ah wa nahwiha. Ya. Mereka tergesa-gesa. Maksudnya itu tergesa-gesa hanya ingin mendapatkan ajar. Upah. Ya. Atau penghargaan. Ya. Penghargaannya bisa berupa mal, bisa berupa harta. Atau bisa berupa sum'ah. Ya. Bisa berupa popularitas. Waliyadzubillahi min dzalik. Jadi kata Nabi SAW, pelajari Al-Quran baik-baik. Artinya pelajari memang betul-betul karena Allah Azza wa Jalla. Karena nanti suatu masa, kata Nabi SAW, ada orang belajar Al-Quran, tapi niatnya bukan untuk Allah. Ya. Niatnya untuk mendapatkan apa? Pertama, popularitas. Ya. Supaya dianggap jago Al-Quran, dianggap penghafal Al-Quran, dianggap, pokoknya hebatlah dengan Al-Qurannya. Ya. Dapat popularitas. Atau dapat harta dari itu. Ya. Dia dapat harta, dia dapat keuntungan dunia. Nah, ini tidak. Wala yata'ajjaluna. Ya ta'ajjal itu hanya tergesa-gesa. Ya ta'ajjal itu artinya takjil. Apa itu takjil? Ya. Melakukan sesuatu yang dengan dengan berproses, ya, perlahan-lahan. Ya. Jadi orang belajar Al-Quran itu harus proses. Prosesnya harus panjang. Tidak boleh ta'ajjul. Ya. Tidak boleh tergesa-gesa. Saya ingin cepat bisa ini. Ya. Saya ingin cepat paham. Tapi tujuannya negatif. Kalau ingin cepat paham tujuannya positif boleh. Saya ingin cepat paham supaya saya bisa. Dan seterusnya. Kenapa? Tapi ada yang disebut dengan ta'ajjul di sini adalah orang yang ingin cepat bisa, kemudian dia cepat berfatwa. Ya. Ingin cepat berfatwa. Tidak sabar. Tidak ta'ajjul. Ya. Dia tidak ingin prosesnya ingin lama. Dia ingin prosesnya secepat kilat. Ya. Makanya kita lihat orang baru belajar langsung jadi mufti dia. Harus langsung bilang ini haram, ini halal. Padahal dia baru beberapa tahun belajar. Ya. Dia langsung seperti orang yang alim minal ulama. Ya ta'ajjal. Itu kata Rasulullah SAW. Beliau ungkapkan itu tentu bukan untuk memuji, tapi untuk memberikan nilai negatif.
orang yang tidak sabar ya, mempelajari Al-Quran, ingin cepat tuntas, ya, ingin cepat selesai, ingin cepat kelar, supaya dia kembali ke negerinya dianggap sebagai orang yang paling paham tentang Al-Quran. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Tapi belajar Al-Quran itu harus dengan ta'ajjul, harus dengan proses. Ya. Prosesnya panjang. Ya. Prosesnya panjang. Ya. Nah, ini adab ketika kita belajar Al-Quran. Tidak boleh cepat puas. Ya. Tidak boleh cepat puas dengan ilmu yang kita miliki. Kalau kita sudah kuasai tajwid, ya, misalnya dari satu buku, kan ilmu tajwid juga itu berbuku-buku. Ya, banyak sekali buku-buku tajwid. Ya, kalau baru satu kita selesaikan, langsung kita puas ya, so jago saya ini. Nah, itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau kita selesaikan satu kitab tajwid misalnya, maka cari kitab yang lain lagi, ya, yang lebih mendalam lagi, dan seterusnya. Karena ilmu tajwid juga panjang, kalau mau dipelajari semua panjang. Ya, panjang sekali. Ya, apalagi bertambah dengan ilmu nahunya. Ya, panjang lagi. Jadi proses. Ya, belajar Al-Quran itu berproses. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, dan juga disebutkan dalam kitab As-Shalah. Ya. Bab ma yujziul ummi wal a'jami minal qiraah. Dan sanadnya juga sanad yang qawi juga dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau, kitab Musnad Imam Ahmad. Baik. Nah, sampai sini dulu kita baca sedikit demi sedikit. Ya. Semoga kita paham, menjadi panduan kita untuk mempelajari Al-Qur'an. Sudah salat Isya, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita lanjut pekan depan. Pekan depan masih ada. Nah, lihat dulu. Masih ada satu kali. Nah, masih ada satu kali pertemuan lagi kita sebelum Ramadan. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.